mukanya udah pada ceria-ceria semua ya. Udah pada siap untuk mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau ingetin sekali lagi nih buat adik-adik yang mungkin lupa. Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa kita pakai baju yang rapi. Kita sikat gigi dulu, mandi dulu. Kita siapkan diri kita benar-benar untuk memuji Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan. Jangan lupa juga kita memfokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Oke? Sudah siap? Nah, semua lihat nih, yang sudah siap boleh acungin jempolnya ke depan. Ya, thank you. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, Lasa mau ngajak dulu supaya kita bisa lebih fokus dan kita bisa lebih fresh. Kita akan melakukan satu olahraga. Gampang banget adik-adik. Kita akan olahraganya namanya inhale exhale. Ada yang tahu? Atau mungkin pernah dengar. Jadi kita akan tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas gitu doang. Gampang kan? Pasti semuanya bisa nih. Jadi kita akan tarik nafas selama 4 detik. Pakai hidung ya, mulutnya tutup. Terus habis itu kita keluarin pakai mulut, bukan lewat hidung. Bisa? Kita coba ya. Oke, yang pertama 4 detik ya. Tarik nafas pakai hidung. Buang. Pas buang, adik-adik boleh keluarin suara terserah. Kayak Lasa tadi juga boleh. Biar ada kayak bunyi angin-angin gitu. Sekali lagi. Tarik nafas pakai hidung. Buang. Nafas. Buang pakai mulut. Selesai. Lebih gimana rasanya? Lebih fresh kan ya? Ya, adik-adik tahu nggak tadi yang kita tarik? Kita hidup itu apa? Udara, betul. Udara yang mengandung oksigen. Nah, oksigen itu datangnya dari mana sih? Dari Tuhan, betul. Tuhan ngasih kita oksigen secara cuma-cuma. Kalau adik-adik tahu, harga oksigen itu kalau di rumah sakit atau di apotek itu mahal banget. Tapi Tuhan kita yang segitu baiknya, segitu sayangnya sama kita, yang kasihnya luar biasa besar, kasih kita oksigen secara cuma-cuma, secara gratis. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengucap syukur sama Tuhan kita yang kasihnya begitu indah. Kita nyanyikan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk adik-adik kita bangun berdiri ya. Berdiri dengan semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay. Oke, adik-adik kita akan memulai dengan berdoa.
Yuk dilipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih bisa bangun, kami masih bisa sama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami. Tuhan, kami ingin mengikuti ibadah ini dengan baik, kami ingin memberikan pujian kami yang paling baik hanya untuk kemuliaan-Mu. Tolong Kau yang bantu kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kelas bawa sesuatu nih. Ada yang tahu ini apa? Ya, senter. Atau sebenarnya ini lampu darurat sih. Dia bisa nyala gini. Ya, fungsinya sama senter. Buat menerangi kegelapan. Nah, tapi tahu nggak sih? Ada seseorang yang bisa menerangi kegelapan yang lebih hebat lagi daripada kegelapan yang biasa. Yang terangnya jauh lebih terang daripada senter ini. Tahu? Ya, Tuhan kita itu bagaikan terang, bagaikan pengharapan yang datang turun ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Nah, mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu, He is the Light. Buat yang belum tahu lagunya, kita belajar bareng-bareng ya. Pakai gerakan ya, ikutin langsung. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He light the way. His name is Jesus. He came to save us. He's the light, He's the light, 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 light of the world, and He'll shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He's the light, 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 light of the world, and He'll shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Sekali lagi. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He light the way. His name is Jesus. He came to save us. He's the light, 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 light of the world, and He'll shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He's the light. He's the light, 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 light of the world, and He'll shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Yeay. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan kembali menyiapkan hati kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Kesayangan-Mu. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Dan mari kita sama-sama berjanji, kita akan selalu berjalan beserta Tuhan sampai akhir hidup kita. Telah memilihku, menyebut kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil
adik-adik, kembali lagi sama Lause Michelle. Ya, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan bareng-bareng. Kita sudah menari, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk Lause mau ngajak kita untuk sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita siap? Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih bisa mendapat kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, sebab kami siap mendengar. Tolong kiranya Engkau yang bantu kami Tuhan, supaya kami bisa fokus, kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh Lause Michelle. Dan Tuhan, kami rindu firman yang kami dengarkan ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, dan kami semakin hari bisa bertumbuh menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tapi sebelum kita memulai firman Tuhan kita, Lause mau ngajak kita melihat beberapa gambar dulu ya. Mungkin adik-adik juga bisa bantu jelasin nih, ini gambar apa ya? Ada 3 gambar. Lause mulai dari yang pertama ya. Yuk, kling! Ini gambar apa adik-adik? Ada anak laki-laki. Betul. Anak laki-lakinya kenapa itu kira-kira? Dia megang makanan. Tapi coba adik-adik lihat, makanannya terlihat enak atau enggak? Kayaknya enggak ya. Ya, jadi ini adalah gambar anak di negara yang mengalami kemiskinan gitu. Jadi ya dia makannya nggak bisa makan yang enak-enak. Mungkin kalau adik-adik di sini banyak yang makan pizza, makan kentang goreng, kan enak ya. Nah, tapi ini enggak. Terus, oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar apa ini? Pasti semua tahu. Gambar apa ini? Sepatu. Nah, tapi sepatunya bukan sepatu biasa nih. Ada yang aneh nggak dari sepatunya? Sepatunya ada bolongnya. Wah, coba kalau adik-adik bayangin punya sepatu kayak gitu gimana ya rasanya? Sedih ya, pasti adik-adik minta mama papa yang beli yang baru ya. Ya Lause juga gitu sih dulu waktu kecil. Oke, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Gambar apa ini ya? Ada perempuan. Perempuannya kayak gimana? Kayak gitu ya. Iya, perempuannya kayak marah, sedih gitu ya. Karena apa tuh? Dompetnya dia ada isinya nggak? Nggak ada. Ya, karena dompetnya kosong, berarti dia kayak nggak punya uang gitu. Adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa mengalami situasi yang kayak di beberapa gambar yang tadi kita lihat? Mungkin situasi ketika adik-adik mengalami kekurangan, atau ya kayak nggak punya uang tadi, atau nggak bisa makan enak. Ada yang pernah ya? Atau mungkin kalau buat yang nggak pernah, coba adik-adik bayangin dulu, gimana ya rasanya jadi orang-orang yang seperti itu? Gimana, enak nggak kayaknya hidupnya teman-teman, adik-adik? Nah sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira nih, kalau misalnya adik-adik hidup dalam keadaan seperti itu, apakah adik-adik tetap bisa percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memelihara kita? Mungkin agak susah ya. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang sebuah cerita di Alkitab yang menceritakan tentang seorang janda yang punya utang yang cukup besar gitu. Sampai-sampai, ya rahasia sih cerita lanjutannya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi di sini kita akan melihat bahwa Tuhan selalu akan menolong, akan memelihara dan mencukupi kebutuhan setiap anak-anaknya yang mau percaya kepadanya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ya, buat adik-adik yang udah bisa baca, boleh sambil buka Alkitabnya, sambil dengerin Lause ngomong, atau kalau mau dibaca nanti setelah selesai juga nggak apa-apa. Oke? Ya, jadi judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Suatu hari
ada seorang janda yang datang kepada Nabi Elisa. Ia menceritakan permasalahannya yang sepertinya cukup berat. Sebelumnya Adik tahu nggak ya janda itu apa? Ada yang bisa jelasin mungkin Kak Elsa? Betul. Jadi janda itu adalah seorang istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dalam cerita ini suaminya sudah meninggal gitu. Jadi ia harus mengurus anak-anaknya sendirian. Nah, suami dari si janda ini yang sudah meninggal tadi itu, dia adalah salah satu nabi yang sangat menghormati Allah. Dia juga adalah salah satu dari sekumpulan nabi-nabi yang menunjuk Elisa sebagai pemimpin dari kelompok nabinya mereka gitu. Nah, ketika suami dari si janda ini meninggal, ia meninggalkan utang yang cukup banyak ternyata. Tahu utang nggak ya? Utang itu kayak kamu pinjem sesuatu, tapi belum kamu kembalikan kayak gitu. Itu disebut hutang. Nah, di sini mungkin ceritanya hutang lebih ke arah uang ya. Nah, suatu saat sang penagih hutang ini datang ke si janda buat nyuruh si janda ini untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tapi saat itu si janda lagi nggak punya uang dan lagi hidup secara berkekurangan gitu. Nah, si penagih hutang ini ngomong, oke, kalau kamu nggak bayar, anak-anakmu harus aku ambil nih, aku pekerjakan sebagai budak. Wah, bayangin coba kalau adik-adik jadi si janda ya, gimana ya? Pasti dong nggak pengen orang yang disayang diambil kan? Tapi gimana juga situasinya lagi nggak memungkinkan buat bayar utang, karena lagi nggak punya uang. Nah, akhirnya karena si janda ini pusing, dia menceritakan masalahnya kepada Nabi Elisa, seseorang yang ia tahu adalah nabi yang sangat takut akan Tuhan dan pasti akan dipakai Tuhan. Nah, setelah si janda cerita nih sama Nabi Elisa, terus Nabi Elisa tuh kembali bertanya sama si janda, coba gini deh, sebutin apapun deh yang kamu punya di rumah. Terus si janda bilang, aku nggak punya apa-apa sih Tuan. Aku cuma punya sebuah buli-buli berisi minyak. Kalau adik-adik belum tahu buli-buli, nanti di sini ada gambarnya. Buli-buli cuma sebuah itu berarti artinya cuma satu ya. Ada satu doang buli-buli berisi minyak. Terus Nabi Elisa bilang, oke. Coba kalau gitu sekarang kamu kumpulkan bejana-bejana kosong dari tetangga-tetanggamu. Tapi jangan terlalu sedikit ya kumpulinnya, agak banyak aja. Terus setelah itu kamu masuklah ke dalam rumah, bawa bejana-bejana itu masuk, anakmu juga masuk, tutup pintunya. Setelah ditutup, kamu tuang buli-buli yang kamu punya tadi itu kan ada minyaknya. Kamu tuang ke bejana-bejana yang kamu punya sampai penuh, terus angkat, ganti bejana yang lain. Tuang lagi, penuh, angkat, gitu terus. Oke? Terus mungkin kalau kita mikir ya, aneh gak sih? Masa cuma sebuah buli-buli berisi minyak, terus minyaknya bisa dituang-tuang ke bejana-bejana yang lain sampai banyak. Wah, tapi si janda ini sama sekali nggak mempertanyakan loh. Dia tetap melakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Jadi ia mengumpulkan bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangganya, terus ia masuk ke dalam rumahnya sama anak-anaknya, tutup pintunya. Terus mereka mulai menuangi bejana-bejana yang kosong itu dengan minyak yang mereka punya, yang awal tadi dibuli-buli itu. Kluk 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 kluk. Wah, penuh. Ganti nih bejana yang lain diisi. Kluk 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 kluk. Penuh lagi. Ganti bejana yang lain diisi. Gitu terus sampai yang terakhir anaknya bilang, "Bu, sudah nggak ada bejana lain yang bisa diisi, udah penuh semua." Baru minyaknya stop. Wah, keren ya. Kok bisa ya kayak gitu itu? Sebuah buli-buli yang cuma isinya minyaknya cuma satu buli-buli bisa dibuat ngisi bejana segitu banyak. Kira-kira apa yang sedang terjadi di sini? Sulap? Bukan. Ya, ini adalah mujizat. Mujizat yang datangnya dari Allah. Ya, mujizat itu adalah hadiah, berkat, kebaikan Tuhan yang ditujukan sebagai
bukti pemeliharaannya dalam kehidupan si janda yang tadi. Nah, si janda tadi ini akhirnya menjual setiap minyak yang ia punya, dan akhirnya uang yang diperoleh dari penjualan itu dipakai untuk membayar utang-utangnya sampai lunas. Tapi nggak cuma itu loh, uangnya bahkan masih sisa dan bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dari si janda ini dan anak-anaknya. Wah, coba deh adik-adik bayangin gimana rasanya kalau jadi si janda itu. Ngeliat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Kalau Lause jadi si janda itu pasti Lause udah kayak, wah, takjub banget. Tuhan memang sebaik itu dan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita semua. Nah, adik-adik, dari pengalaman si janda ini kita bisa belajar satu hal, yaitu bahwa Tuhan akan selalu mencukupi kebutuhan kita, akan selalu memelihara hidup kita. Baik kita dalam susah ataupun dalam senang, sedang berkecukupan, sedang berkekurangan, Tuhan akan selalu memelihara dan mencukupi kita. Jadi kita nggak boleh khawatir. Kita nggak boleh khawatir, harus percaya. Ulangi, kita nggak boleh khawatir, tapi kita harus percaya. Betul, percaya kepada siapa tapi? Tuhan, betul, pastinya dong. Percayanya sama Tuhan, jangan ke yang lain, oke? Jadi kita bisa serahkan semua kekhawatiran kita, apa yang kita takutkan, kita serahkan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau misalnya adik-adik lagi takut, Tuhan, mungkin sekarang pekerjaan papa mama lagi nggak begitu bagus karena COVID. Tuhan tolong tetap berkati ya papa mama supaya kita tetap bisa hidup. Nah, adik-adik berdoa dan percaya dong Tuhan pasti akan selalu mencukupi. Nah, dan cara Tuhan mencukupi itu bisa bermacam-macam. Misalnya kayak tadi si janda itu, Tuhan mencukupinya lewat mujizat yang memang terlihat mata hebat gitu ya. Tapi bisa juga Tuhan menunjukkan misalnya waktu kita lapar di sekolah. Enggak ya, sekarang udah nggak sekolah ya, sekolahnya biar dari rumah. Misalnya kita lagi lapar nih di rumah, terus tiba-tiba mama masak sesuatu, terus nih makan. Itu juga bukti pemeliharaan Tuhan. Terus ya itu, misal kasih sayang papa mama yang sudah merawat kita dari waktu masih bayi, masih oe-oe sampai sekarang, itu juga bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita papa dan mama yang begitu baik, yang bisa merawat kita sampai kita bisa jadi kayak sekarang. Nah adik-adik, jadi itu yang kita pelajarin hari ini ya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan mungkin sedang tidak enak, walaupun kita mungkin sedang berkekurangan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan kita. Oke? Nah, sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18. Supaya lebih gampang, kita akan menghafalkan sama-sama dengan menggunakan gerakan ya. Ikutin Lause. Mazmur 145 ayat 18. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oke, good job. Yuk, kita akan sama-sama berdoa.
Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami hari ini mau belajar untuk sama-sama percaya bahwa Engkau akan selalu memelihara kami. Engkau akan selalu mencukupi kebutuhan hidup kami. Tuhan, ketika kami khawatir, kami akan selalu berdoa pada Engkau. Tuhan, ini hidup kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin hidup menjadi anak-anak-Mu yang percaya padamu, yang taat akan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan Lucy sempat bilang kalau salah satu bukti pemeliharaan Tuhan itu melalui papa mama kita. Ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 bulan Februari. Kalau adik-adik tahu, sekarang adalah hari perayaan kasih sayang sedunia. Jadi, kita akan mau melakukan sebuah aktivitas yang akan kita berikan pada papa mama kita. Tapi, biar surprise ya. Kita buatnya diem. Terus nanti abis itu kita kasih ke papa mama. Bilang, thank you papa mama, sudah merawat aku sampai sekarang. Gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah kertas lipat. Kemudian ada bolpen, ada gunting, ada lem, ada sedotan, dan ada kertas lipat lagi nih buat hiasannya nanti. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Nah, langkah yang pertama, adik-adik bisa mengambil kertas lipatnya dulu, satu. Terus adik-adik lipat jadi 4 bagian kayak gini. Nah, rapi ya, ujung ketemu ujung. Ujung juga ketemu ujung, terus disetrika gitu. Oke, ini yang pertama, terus dilipat jadi 4. Ini ujung sama ujung, ujung sama ujung, terus disetrika. Oke, kalau sudah, nanti waktu dibuka akan berbentuk ada kayak tanda plus kayak gini. Nah, sekarang kita balik. Sekarang adik-adik lihat di sini ada garis lipat yang bagian pinggir ke garis tadi itu. Jadi kayak gini. Oke, kita buka lagi. Sekarang kita mau menggunting bentuk hati. Yang pertama, yang sebelah sini dulu. Kalau adik-adik mau lebih hati-hati, boleh deh adik-adik gambar dulu nih. Satu dulu adik-adik gambar kayak gini. Kayak gini ya. Oke, kalau sudah, kita boleh gunting bagian yang tadi. Hati-hati ya guntingnya. Hop. Nah, jadi deh sebuah bentuk hati. Oke, kita akan membuat 4 buah hati yang lain, oke? Hati yang tadi, yang sudah jadi. Nih, kita lipat lagi jadi 2. Terus kita jiplak lagi nih. Nih ya, posisi kertasnya kayak gini. Kita jiplak lagi di sini. Sudah, gunting lagi. Sekarang yang sisi sebelah sini, yang tadi udah dilipat, kita kembalikan, kita lipat lagi kayak gini. Terus ini ada jiplak lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya kita gunting. Selanjutnya kita akan lem satu-satu. Jadi lemnya gimana caranya? Ini kita balik dulu. Kita lipat sampai yang putihnya di luar ya. Nah, sekarang kita boleh lem. Ini kita tempelkan sama kelopak yang satunya. Bentuknya sama ya pasti.
Untuk yang terakhir kita biarin kebuka dulu ya, jangan dilem langsung. Karena kita akan mau kasih tangkai. Sekarang kita akan membuat tangkainya dulu. Tangkainya ini kita bisa gunting, terserah ukurannya berapa. Pokoknya dibuat kayak strip gini. Oke, terus kita lem sedikit-sedikit aja ya, urutannya, biar tangkainya nanti bisa warna hijau. Ini dari ujung sini. Buat melingkar ke atas. Nah, ini yang rapat ya. Nah, kalau sudah ujungnya dilem, terus ulangin lagi. Kalau sudah 3 kali, ujungnya jangan lupa dilem. Nah, kalau sudah 3 kali, sekarang kita mau tempelin ke bunganya nih. Ujungnya nggak ada hijau-hijaunya, kita masukkan ke dalam. Ayo, kita jangan lupa kasih lem dulu. Kita masukin ke dalam, terus baru deh yang ini kita lem, yang putih-putih bunganya ini ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini, jadi bunga. Nah, tapi ini kita belum selesai, kita akan membuat daunnya. Kalian lipat jadi 2 lagi kayak tadi. Terus bikin, sekarang tadi kan bentuknya hati, sekarang nih cawang. Nah, nanti yang udah dipotong dijadiin cipraan lagi kayak tadi. Udah, sekarang tinggal dilem. Berarti kita udah selesai. Kayak gini ya, jadi yang sedotannya biarin di tengah situ. Nah, ini tinggal dirapiin, dipenyet dikit biar nempel daunnya. Nah, kalau udah jadi nih bunga kita. Oke, nanti kalau sudah selesai sekolah minggu, kita kasihin ke mama ya, atau kasihin ke papa juga boleh. Yang Happy Valentine's Day papa mama. Thank you sudah merawat aku. Dadah. Hari ini Kevin belajar bahwa Tuhan Maha Menolong. Halo, nama saya Yusia. Yang saya pelajari saat ibadat tadi, kita tidak boleh takut sebab ada Tuhan yang menjaga kita selalu. Terima kasih, dadah. Hai teman-teman, nama saya Niko. Saya akan memberitahu pelajaran yang saya dapat saat mendengarkan tentang Elia, bahwa kuasa Tuhan ada untuk kita dan kita harus menurut perkataan Tuhan yang telah diberikan untuk kita. Hi, I'm Jojo. Today I learned about how God helped Elia. Don't be afraid because the same God will help us and He will always be with us. So we will never be alone. God bless you. Bye. Halo, nama saya Masa. Hari ini
saya belajar tentang kalau kita tidak usah khawatir dalam situasi apapun karena ada Tuhan penolong kita. God bless you. Today I learned about God never leaves Elijah alone and also doesn't leave us alone. Hai, nama saya Joan Enet. Hari ini saya belajar tentang bagaimana Tuhan telah menolong Nabi Elia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saya percaya jika Tuhan telah menolong Nabi Elia, Tuhan juga akan menolong saya, karena Dialah Juru Selamat. Hai, namaku Sean Dillon. Hari ini saya belajar tentang bagaimana Tuhan telah menolong Nabi Elia. Kalau Tuhan yang kita sembah telah menolong Nabi Elia, saya percaya Tuhan yang sama juga akan menolong saya. Halo, nama saya Kaylin. Hari ini saya belajar tentang pertolongan Tuhan dari cerita Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Terima kasih. Hal yang dipelajari dari kisah Nabi Elia adalah kita harus percaya kepada Tuhan dan tidak boleh khawatir terhadap apapun. Halo semuanya, nama saya Vivi. Pas sekolah minggu, aku mengenali Nabi Elia di Gunung Horeb. Bye semuanya. Hai, namaku Nathanael. Yang aku pelajari hari ini adalah satu, Tuhan selalu menyediakan segala yang aku butuhkan. Dua, Tuhan selalu menolong di setiap masalah.